17 plus 8 tuntutan rakyat. Hentikan kekerasan dalam kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. Bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru. Suara rakyat semakin hari semakin keras. Di tengah hiruk-pikuk demonstrasi menolak DPR yang dianggap abai, tiba-tiba ada satu momen yang menggetarkan hati ribuan massa. Saat artis sekaligus influencer Andovi Daloves berdiri tegak, lalu melantangkan dengan lantang 17 plus 8 tuntutan rakyat. Dan dari sanalah rasa muak dan geram itu semakin menular, membakar semangat ribuan orang, hingga meledak menjadi gelombang yang tak bisa dibendung. 17 plus 8 tuntutan rakyat itu juga menggema di media sosial. Tapi, apakah kali ini rumusan tuntutan rakyat itu akan berhasil didengar para anggota DPR? Beberapa minggu terakhir, gedung DPR RI menjadi pusat perhatian nasional. Rakyat turun ke jalan menyuarakan keresahan mereka. Di balik gelombang massa itu, ada wajah-wajah baru yang turut berdiri bersama rakyat. Bukan sekedar aktivis atau mahasiswa, melainkan juga para artis, influencer, bahkan tokoh-tokoh publik yang punya jutaan pengikut di media sosial. Mereka tak lagi diam, mereka merasa sudah cukup. Dan dari sinilah muncullah sosok yang tak asing lagi, Andovi dan Joviel Daloves. Abang adik ini sebelumnya dikenal sebagai konten kreator, komedian, dan aktor. Lewat karya-karya mereka di YouTube, mereka sering menyindir realitas sosial dengan cara jenaka. Namun kali ini, mereka tak sedang membuat sketsa. Mereka hadir di tengah demonstrasi dengan wajah serius dengan suara yang tegas. Yang mereka bawa bukan sekedar teriakan biasa, tapi sebuah manifesto yang dikenal dengan nama 17 plus 8 tuntutan rakyat. Andovi dan Joviel membacakannya tepat di depan gedung DPR pada tanggal 1 September 2025. Gaungnya benar-benar mengguncang. 17 plus 8 tuntutan rakyat. Bentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dengan mandat jelas dan transparan. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan. Hentikan kekerasan dalam kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. Bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru. Publikasikan transparansi anggaran secara proaktif dan dilaporkan secara berkala. Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK. Periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat. Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. Setuju? Umumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah krisis. Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. Setuju? Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruangan sipil selama krisis demokrasi. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. Setuju? Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif. Susun rencana reformasi
bacakan yang lebih adil. Sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. Setuju. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen. Yang terakhir, tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Setuju semuanya? Transparansi. Reformasi. Reformasi. Empati. Tuntutan ini sebenarnya sudah digagas sebelumnya oleh beberapa tokoh muda lain. Nama-nama seperti Jerome Pauline, Abigail Lemuria sudah lebih dulu menyuarakan poin-poin itu. Awalnya AFU, dia itu memang sudah membuat sebuah rancangan yang digabung dengan masyarakat sipil, tim buruh, rakyat, netizen. Tapi sudah ada postingan juga dari Sasa sama Jerome yang viral banget kemana-mana, tuntutan netizen yang kita kumpulkan. Kemarin malam, saya nelpon Abigail dari What Is Up Indonesia dan saya nelpon Afu dari Bijak Meeting Coach. Saya nelpon, kenapa nggak kita konsolidasi? Kita panggil semua yang itu, kita bikin satu message yang tuntutannya bisa didengar semua orang. Nah itu phone call-nya memang sekitar 3 jam memang. Jadi apa yang masuk apa? Nah tagline-nya transparansi, reformasi, empati itu ketemu di situ. Tapi ini udah digodok dari seminggu, dari beberapa hari yang lalu digodok. Tapi konsolidasinya itu di teleponan kita kemarin malam. Itu. Nah gini, buktinya kita aja bisa, kok DPR nggak bisa. Walaupun ini tuntutannya. Makanya untuk beberapa hal kita bikin jangka panjang karena kita paham jangka panjang seperti bersihkan reformasi Polri, politik TNI kembali ke barak, perampasan aset. Kita paham, maka kita kasih jangka panjang. Jadi yang penting asal kita benar-benar berusaha, bisa kok kumpul bisa. Jadi gini, malam ini atau besok kita akan meeting untuk memikirkan mekanisme kayak tadi. Sanksinya apa kalau enggak? Nah, kita belum tahu jawaban yang pastinya. Tapi yang pasti kita juga mikirnya pas kita ngepost ini banyak orang ngomong sanksinya gimana bang? Kalau ini nggak dipenuhi, tanya. Memang kita sudah bikin prosedur atau saksi-saksi dan mekanisme yang membuat emang ini harus ada sistemnya yang jelas begitu. Saking hebohnya, Andovi dan Jovial sampai diliput oleh media pemberitaan TV internasional. This has been a culmination of bad policy, near empathy, no empathy from the people who are saying, bad communication from the government, efficiency from to the bottom, but the top is still going abroad without how much budget they have. This is not a specific moment. Yes, Afan Kurniawan's death when he was rolled over by the tank gave the light to the fire, but that light to the fire isn't something that was instantaneous. It was something that was built over time. And if you want to distill these actions, these demands in 3 words, transparency, reformation, and for God's sake, some empathy. Netizen tampak amat kagum dan bangga dengan aksi dan konsistensi yang dilakukan oleh Andovi serta Jovial. Netizen juga menyemangati agar Andovi dan Jovial selalu semangat dalam menuntut keadilan di jalanan. +8 tuntutan rakyat ini bukan hanya soal kata-kata. Ia juga punya simbol, 2 warna yang kini jadi lambang perlawanan, Brave dan Hero Green. Brave melambangkan keberanian untuk melawan kebobrokan.
Hero Green melambangkan harapan baru untuk bangsa yang lebih sehat dan adil. Simbol ini tak berhenti di jalanan. Ia menjalar ke dunia maya. Ribuan orang mengganti foto profil mereka dengan filter, briefing, dan Hero Green. Artis, musisi, influencer, hingga selebriti papan atas ikut terlibat. Timeline di media sosial mendadak berubah jadi lautan pink dan hijau. Inilah era baru, di mana warna, suara, dan simbol bisa menyatukan jutaan hati rakyat. Dan momentum ini bisa jadi titik balik, titik di mana rakyat benar-benar bersatu, melawan kebisuan, menuntut perubahan nyata. Dukungan publik ini membuat DPR semakin terpojok. Pertanyaan besar muncul, apakah wakil rakyat benar-benar mendengar suara rakyat, atau mereka akan kembali menutup telinga seperti yang sudah-sudah? Pertarungan ini belum selesai. 17 tuntutan jangka pendek punya waktu batas 5 September 2025. Sedangkan 8 tuntutan jangka panjang punya deadline hingga tahun depan. Artinya, perjuangan masih panjang. Rakyat masih harus melawan, menekan, dan memastikan suara mereka tidak dikhianati. Kini, tinggal kita semua yang menentukan apakah gelombang muak dan geram ini akan berubah jadi perubahan nyata atau kembali dibungkam oleh mereka yang berkuasa? Sejarah selalu ditulis oleh momen, dan mungkin tanggal 1 September 2025 akan dikenang sebagai hari ketika dua anak bangsa, Andovi dan Jovial Dalaves, berdiri di hadapan DPR, membacakan 17+8 tuntutan rakyat. Suara yang lahir dari rasa muak, suara yang lahir dari rasa geram. Dan kini, suara itu sudah menular ke jutaan hati. Pertanyaannya, apakah DPR berani mendengarkan? Bagaimana menurut kamu? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.